Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mulai untuk melanjutkan trik cara cepat membaca kitab kuning dalam waktu 7 jam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas di part yang ke-8. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengikuti dengan baik, dan tentunya kita semua akan belajar, paling tidak untuk pemula kita mengerti tentang cara membaca Arab gundul biar tahu harokatnya seperti itu. Akan tetapi di part yang ke-8 ini kita sudah mau masuk ke dalam beberapa rumusan-rumusan yang paling penting dalam membaca kitab kuning. Nanti pada part ke-13 atau ke-14 kita akan langsung praktikum membaca kitab kuning. Tetapi dalam hal ini kita masih ada sedikit tentang materi-materi ataupun cara cepat membaca kitab kuning. Baik, tentu pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang kaitannya, yaitu adalah berkaitan tentang bentuk-bentuk daripada fi'il ya, madhi, mudhari maupun amr. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini atau di part yang ke-8 kita akan membahas tentang mu'rab. Jadi mu'rab itu sesuatu yang bisa di-i'rabi. Ada berapa bagian, ada berapa macam, dan selanjutnya mungkin inti daripada pembacaan kitab kuning ataupun inti daripada mu'rab dalam bentuk taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafdan aw takdiran, kira-kira ada berapa. Nah, maka di part yang ke-8 ini insyaallah kita akan bahas mu'rabnya dalam bentuk i'rab, perubahan kalimat di akhir kalimat itu ada berapa macam insyaallah. Dan tentunya yang perlu kita tulis di awal adalah tentang mu'rab, atau bisa saja di sini kita tulis al-mu'rabat ya, al-mu'rabat. Jadi al-mu'rabat, jadi kalimat-kalimat yang di-i'rabkan ada berapa macam? Ternyata memang al-mu'rabat di sini ada 2 macam. Yang pertama yaitu adalah qismun, bagian yang pertama qismun yu'rabu ya. Ini yang pertama, qismun yu'rabu bil harokati. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu adalah qismun yu'rabu bil hurufi. Jadi kalau tulisan saya kurang jelas bisa nanti dilihat dari suara saya untuk memperjelas apa sih qismun yu'rabu bil harokat dan qismun yu'rabu bil hurufi. Kita harakatin saja, qismun yu'rabu bil harokati dan juga wa qismun yu'rabu bil hurufi. Maaf, bil hurufi ya. Jadi sebentar. Jadi ada qismun yu'rabu bil harokati, dan yang kedua ini yaitu adalah qismun yu'rabu bil hurufi. Bil hurufi. Nah, apa sih qismun yu'rabu bil harokat? Apa sih qismun yu'rabu bil huruf? Qismun yu'rabu bil harokat ini adalah bagian yang di-i'rabkan dengan harkat. Harokat itu harkat. Jadi seperti vokal ya. Jadi a, terus ada i, ada i, u. Nah, ada lagi yang mati yang disebut dengan sukun. Nah, mati ini bisa begini atau bisa begini. Pokoknya qismun yu'rabu bil harokat itu kalimat bisa di-i'rabkan dengan harkat atau bisa dengan vokal. Jadi harkat itu bisa namanya selain harokat juga disebut dengan vokal. Satu kalimat bisa dibaca dengan a, bisa dibaca dengan i, bisa dibaca dengan u, atau bisa dimatikan atau disukunkan jadi mati. Itu tergantung daripada bagian-bagian yang bisa masuk terhadap harokat ini atau vokal ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada qismun yu'rabu bil huruf. Qismun yu'rabu bil huruf ini satu kalimat itu bisa di-i'rabkan dengan huruf. Huruf itu bisa dengan waw, bisa dengan alif, bisa dengan iya. Jadi bisa dengan waw, bisa dengan alif, bisa dengan iya. Artinya dia bisa dibaca u pasti dengan waw,
dia bisa dibaca i dengan alif dan bisa dengan ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kismun yu'rabu bil hurufi. Itu yang pertama. Tapi dalam hal ini tentu kita akan membahas terlebih dahulu tentang kismun yu'rabu bil harokat. Maka kita hapus saja yang keduanya karena nanti akan ditayangkan selanjutnya. Baik. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah kismun yu'rabu bil harokat, di'irabkan dengan harkat. Jadi yang dengan huruf nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi bagian yang pertama itu kismun yu'rabu bil harokat. Nah, dalam hal ini di kismun yu'rabu bil harokat ini ada 4 macam. Jadi yang pertama itu merupakan isim mufrad. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua dengan jamak taksir. Oke. Dan yang ketiga yaitu dengan fi'il mudhari'. Ya. Maaf, yang ketiga itu dengan jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Oke. Dan yang ketiga ini dan yang keempat itu baru fi'il mudhari' yang tidak ketemu dengan akhir sesuatu. Jadi fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhir syai'un. Di sini. Jadi yang keempat yaitu fi'il mudhari' lam yattasil bi akhir syai'un. Ke bawah saja. Oke. Baik. Ini yang keempat ya. Fi'il mudhari lam yattasil di akhirih syai'un. Sebenarnya fi'il mudhari lam yattasil di akhirih syai'un ini fi'il mudhari yang tidak ketemu dengan sesuatu. Nah, seperti alif tasniyah, waw jama' dan ia muannas mukhatabah. Itu yang dimaksud dengan fi'il mudhari lam yattasil di akhirih syai'un. Selanjutnya mungkin ya, selanjutnya adalah kita pasti akan membahas lebih dahulu tentang ismun yu'rabu bil harokat yang pertama, yaitu adalah merupakan isim mufrad. Nah, tapi yang kita tahu isim mufrad itu artinya satu dan bermakna tunggal. Jadi kayak seperti lafaz Zaidun, ini isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Karena dia maknanya satu, artinya satu. Zaid, satu. Atau pun misalkan seperti lafaz masjidun. Masjidun ini pasti merupakan isim mufrad karena dia maknanya satu. Masjidun. Tapi coba kalau misalkan dibuat menjadi makna dua, maka masjidani atau zaidani, az-zaidai, az-zaidani, az-zaidani. Ini maknanya dua karena dia sudah masuk dalam tasniyah. Atau kalau dalam bentuk yang lain misalkan zaiduna dalam tingkah jamak, maknanya ya berarti ini merupakan Zaid banyak gitu. Jadi yang akan kita bahas yaitu adalah tentang isim mufrad begitu. Baik, kita hapus dulu. Masih bisa diingat isim mufrad tadi? Ya, masih bisa dibahas. Jangan ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak ketemu akhirnya dengan sesuatu atau lam yattasil bi akhirih syai'un begitu. Maka dalam hal ini kita pasti tahu tentang sebenarnya nilai keaslian dalam i'rab itu cuma 4. Ini keasliannya. Pertama, rofa.
itu pasti dengan dhammah. Jadi seperti ini. Lalu ada nasab, pasti dengan fathah keasliannya. Fathah itu seperti ini. Lalu ada khafad atau jer, keasliannya itu dengan kasroh seperti ini. Lalu ada jazm, itu pasti keasliannya dengan sukun. Sukun itu mati atau mungkin seperti ini, kira-kira begitu, kira-kira begini. Jadi ini keaslian dalam ke'iraban. Tapi terlepas daripada ini, sebagai kunci daripada bentuk keaslian, baik itu dalam tingkah i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar atau khafad atau i'rab jazm, keasliannya seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata rafa nggak mesti harus dengan dhammah, nasab juga nggak mesti harus dengan fathah, lalu khafad juga jar nggak mesti harus dengan kasroh, jazm juga nggak mesti harus dengan sukun. Karena apa? Karena rafa misalkan dengan waw, oh ternyata waw ini sebagai ciri i'rab rafa, tapi sebagai niabah, sebagai pengganti, bukan sebagai keaslian atau yang dimaksud dengan dhammatun dhahiratun, dhammah yang jelas. Lalu kayak seperti nasab, nggak mesti nasab itu harus dengan fathah, bisa dengan yang lain, bisa dengan alif, bisa dengan iya, sebagai pengganti niabah daripada tingkah ataupun i'rab nasab. Tetapi kalau misalkan nasab dengan fathah, itu namanya fathatun dhahiratun, fathah yang jelas. Lalu khafad atau jar juga sama, tidak harus dengan kasroh, bisa saja dengan alif, dengan iya, sebagai pengganti atau niabah daripada i'rab khafad ini, i'rab jar. Makanya disinilah bahwa kasroh ketika menjadi tanda daripada i'rab jar khafad, maka kasroh itu merupakan kasrotun dhahiratun, kasroh dalam tingkah nasab yang jelas. Lalu jazm, jazm itu kan sukun. Nah sukun ini gak mesti harus merupakan sebagai daripada i'rab jazm, bisa saja dengan hadfu, membuang, itu bagian daripada i'rab jazm sebagai niabah ataupun pengganti. Maka sebenarnya di sini baik rafa, nasab, khafad atau jazm, semuanya merupakan bagian-bagian daripada keaslian i'rab, tetapi ada niabah-niabahnya atau pengganti-pengganti daripada keaslian i'rab di sini, baik rafa, nasab, jar ataupun jazm, seperti itu. Lalu yang kedua, yang dimaksud daripada qismun yu'rabu bil harokat, itu ada namanya jamak taksir. Jamak taksir yang biasa kita kenal seperti lafaz ar-rijalu. Apa sih jamak taksir itu? Jamak taksir sebenarnya kalau kita ngaji sampai ke arah sarah daripada kitab-kitab matan, ini pemaknaannya bagian daripada bentuk perubahan daripada isim mufrad menjadi satu jamak, cuman di jamaknya bukan mudzakkar ataupun muannas, bukan menunjukkan dia laki-laki, dia bukan menunjukkan perempuan. Jamak taksir seluruh, bukan mudzakkar, bukan muannas. Jadi pokoknya yang penting dia jamak, makanya disebutnya jamak taksir. Pemaknaannya juga beberapa, jadi ar-rijalu beberapa laki-laki. Nah, berarti kan laki-laki semua, iya, tapi tidak memandang ternyata harus ada golongan laki-laki yang besar, harus ada golongan laki-laki yang kecil, seperti itu, enggak. Pokoknya laki-laki seluruh, baik dari yang kecil, yang dewasa, remaja, anak-anak, bahkan laki-laki yang tua atau bapak-bapak. Makanya jamak taksir seperti itu. Nah, dalam tingkah ini tentu kita bisa memandang dan kita bisa melihat ketika dimasukkan dengan tingkah rafa, maka jadilah ja'ar rijalu dan seterusnya. Ya, itu yang paling utama. Terus yang kedua, ada namanya jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini diakhiri dengan ta. Sebelum ta ada alif, setelah alif ada huruf yang paling akhir yaitu ta, dan itu dibaca kasroh seperti lafaz al-hindati. Al-hindati. Ini
Ini jamak muannas salim. Dia jamak tapi perempuan, khusus kepada perempuan saja. Kalau laki-laki berarti dia jamak mudzakkar salim. Kalau hindati itu muannas salim begitu. Lalu yang keempat daripada qismun yu'rabu bil harokat, itu ada namanya fi'il mudhari yang tidak ketemu dengan sesuatu, alif tasniyah, ya muannas mukhatabah dengan waw jamak. Nah, seperti lafaz yadribu. Seperti lafaz yadribu. Ini kan masih asli. Masih asli, belum kemasukan apa-apa. Coba kalau misalkan sudah kemasukan yang lain, yadribani misalkan. Yadribani berarti kan sudah kemasukan alif tasniyah. Atau misalkan yadribuna, berarti kan sudah kemasukan waw jamak. Dan seterusnya. Jadi semuanya itu merupakan bagian-bagian dalam kategori qismun yu'rabu bil harokat. Selanjutnya begini. Itu baru pengenalan di yang pertama. Selanjutnya begini. Yang paling penting dalam pembahasan qismun yu'rabu bil harokat ini, tolong dicatat. Ini tolong dicatat dan tolong diingat sebelum saya hapus. Tapi sebenarnya dihapus juga apa-apa sih. Lewat juga nggak apa-apa, karena kan bisa diputerin lagi selain. Oke lah, selanjutnya begini. Ini perlu kita ingat. Tadi sudah disampaikan tentang isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari lam yattasil bi akhir syai'un dalam kategori qismun yu'rabu bil harokat. Tapi dalam hal ini bahwa ada sesuatu yang keluar, kharaja, keluar dari pembahasan keaslian i'rab. Kan tadi sudah saya tulis dan disebutkan bahwa rafa dengan dhammahnya, nasab dengan fathahnya, lalu khafad atau jar dengan kasrohnya, lalu jazm dengan sukunnya. Tetapi ada kharaja. Kharaja ini dikeluar daripada pembahasan. Kharaja ini keluar daripada pembahasan. Jadi maksudnya adalah bahwa tadi yang disebutkan jamak muannas salim, ya, itu jamak muannas salim, nasabnya dengan kasroh. Nih, nasabnya dengan kasroh. Nasab dengan kasroh. Perhatikan. Kalau tadi memang seperti kan aslinya kan jamak muannas salim itu diakhiri dengan ta, dan taknya itu pasti berharokat kasroh. Al-hindati, ketika kemasukan ambil rofa, ja'atil hindati, tetap seperti itu. Ja'atil hindati. Tapi ada bagian yang keluar daripada pembahasan ini atau kharaja, bahwa jamak muannas salim tingkah nasabnya tidak sama dengan rofa. Jadi tingkah nasabnya itu dengan kasroh. Berarti ketika kemasukan ambil nasab begini, ro'aitul hindati, ya, ro'aitul hindati, harusnya ambil nasab sesuai dengan tadi keaslian daripada ambil nasab dengan fathah. Harusnya ro'aitul hindata, harusnya. Ini harusnya ro'aitul hindata. Tapi ternyata memang karena memang keaslian daripada jamak muannas salim itu dengan kasroh, maka ketika kemasukan ambil nasab pun tidak akan berubah menjadi fathah. Taknya itu tetapi berubah tetap menjadi kasroh sesuai dengan kedudukan bahwa jamak muannas salim itu nasabnya dengan kasroh begitu. Atau mungkin contoh lain seperti ini. Kita ambil salah satu ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan khalaqallahus samawati. Khalaqallahus samawati. Khalaqallahus samawati. Nah, khalaqallahu samawati ini merupakan bagian daripada jumlah fi'liyah, karena khalaqa itu fi'il, Allah itu fa'ilnya khalaqa, lalu as-samawati itu merupakan maf'ulnya khalaqa. Nah, artinya harusnya memang setiap maf'ul nih, harusnya setiap maf'ul itu pasti harus dibaca fathah. Harusnya. Tapi kenapa maf'ul dibaca kasroh? Kenapa? Karena ini bahwa jamak muannas salim tingkah nasabnya itu dengan kasroh. Maka lafadz khalaqallahu samawati tetap dibaca as-samawati, bukan as-samawata. Itu yang
yang pertama daripada kharaja. Selanjutnya mohon dicatat, kalau catatannya terlewat bisa diputar kembali slide-nya. Yang kedua ada isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini ya, kalimat isim yang tidak menerima tanwin, namanya isim ghairu munsharif. Jadi kalau seperti lafaz Zaidun, Zaidin itu ada tanwinnya. Tapi kalau isim ghairu munsharif seperti lafaz Ahmada, dia tidak ada tanwinnya. Padahal sama-sama nama orang loh. Zaidun nama Zaid, tuh Zaid. Ya, Ahmad ya nama si Ahmad gitu. Kalau misalkan Yusuf, ada tanwinnya nggak ini? Nggak ada. Yusuf nggak ada tanwinnya. Berarti bukan isim mufrad, bukan. Isim apa? Itu nama orang itu mah, ya. Cuma nama orang, nama Nabi Yusuf gitu. Tapi dalam hal ini kita tidak akan membahas nama Yusuf karena bukan sesuatu yang penting dalam pembahasan ini. Yang kita bahas yaitu yang merupakan isim mufrad dengan tanwinnya atau isim ghairu munsharif tanpa tanwinnya. Baik. Oke, kita kembali di isim ghairu munsharif ini, bahwa isim ghairu munsharif itu jernya ini. Ajer atau khafadnya. Ajernya isim ghairu munsharif itu dengan fathah. Ya, isim ghairu munsharif ajernya, khafadnya itu dengan fathah. Jadi seperti kita ambil contoh lafaz marartu bi Ahmada. Marartu bi Ahmada. Dia masuk dalam kategori i'rab jar. Kenapa? Karena ada amil jar. Kedua, dia bisa maju karena ada huruf jar berupa ba. Tapi kenapa bukan di Ahmadi tapi harus Ahmada? Kenapa? Karena isim ghairu munsharif itu jarnya dengan fathah. Jadinya marartu bi Ahmada tetap dibaca fathah, ya, tetap dibaca fathah. Jadi ini seperti itu. Karena Ahmada itu merupakan isim ghairu munsharif dan tetap sekalipun dia jar pasti jarnya dengan fathah. Oke, baik. Yang ketiga dari pembahasan kharaja ini atau sesuatu yang keluar dari keaslian pemahaman yu'rabu bil harokat, maka ada fi'il mudhari mu'tal akhirnya. Ada fi'il mudhari mu'tal akhirnya. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhirnya itu jazmnya harus dengan membuang daripada khafad. Jadi fi'il mudhari mu'tal akhir jazamnya nih, jazam dengan hadfu akhirih. Hadfu akhiri. Nih. Jadi ada yang ketiga daripada pembahasan kharaja. Ada fi'il mudhari mu'tal akhirnya itu bahwa fi'il mudhari mu'tal akhirnya itu jazamnya dengan hadfu akhir, membuang huruf akhirnya. Seperti lafaz yadribu, yad'u. Yad'u ini kan kalimat fi'il mudhari, yad'u. Tapi ketika kemasukan amil jazam seperti lafaz lam, maka wawunya ini yad'u atau lam yad'u'a, wawunya ini harus dibuang. Jadi tidak lagi lam yad'u atau tidak lagi lam yad'u'a, tapi harus lam yad'u. Jadi kenapa? Karena jazamnya fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya itu pasti dengan khafad. Kok bisa? Bisa. Pertama yad'u ini kan asalnya yad'u'a. Waw ini merupakan huruf ilat. Jadi waw ini merupakan huruf ilat. Artinya ketika waw ini merupakan huruf ilat, kepasukan amil jazam lam.
maka harus dibuang huruf elatnya menjadi lam yad'u. Kecuali fi'il mudhari'nya yang sahih seperti lafaz yadribu. Kalau ini kan huruf akhirnya itu kan bukan huruf elat, dia huruf sahih. Jadi jazamnya fi'il mudhari' yang sahih itu bukan dengan membuang tapi dengan mensukunkan. Makanya ya seperti lafaz yadribu jadinya kemasukan amil jazam jadinya lam yadrib gitu. Bukan lam yadr. Karena mentang-mentang banyak harus dibuang enggak. Itu daripada qismun yu'rabu bil harokati. Selanjutnya dari pembahasan kita pada pertemuan yang ke-48 ini, dari al-mu'rabatu yang kedua, kita akan membahas tentang qismun yu'rabu bil hurufi. Qismun yu'rabu bil hurufi. Nah, ini i'rab dengan huruf. Qismun yu'rabu bil huruf ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu isim tasniyah. Pertama isim tasniyah. Ya, ini yang pertama. Kedua jama' mudzakkar salim. Yang ketiga yaitu merupakan isim yang 5. Isim 5. Yang keempat yaitu fi'il 5. Atau kalau dalam bahasa kita sebutnya isim kang 5 atau isim atau fi'il kang 5. Tapi takut di antara kita tidak ada yang mengerti bahasa Cina, bahasa Jawa kita, jadi makanya kita pakai bahasa itu saja. Jadi isim yang 5 atau fi'il yang 5 seperti itu. Jadi dari qismun yu'rabu bil huruf ada 4 macam. Isim tasniyah, jama' mudzakkar salim, lalu isim 5. Kita akan bahas satu persatu daripada ini. Tentu berarti kita akan membahas tentang isim tasniyah terlebih dahulu. Isim tasniyah. Oke. Isim tasniyah ini rofaknya dengan alif. Jadi rofaknya isim tasniyah, rofa dengan alif. Rofa alif. Ya, nasab jernya dengan iya. Nasab ajer atau khafad itu dengan iya. Nasab jer itu dengan iya, bilyai. Bilyai, bilyai. Bilyai. Begitu. Seperti kalau kita masuk dalam isim tasniyah rofa dengan alif, maka kita berikan contoh dalam amil tingkah amil rofa itu berarti ja'az zaidan. Ja'az zaidan. Nah, ini isim tasniyah rofanya dengan alif. Nih, alif ini sebagai niyabah atau pengganti daripada dhammah dalam tingkah rofa. Maka ja'az zaidani, ja' fi'il, az-zaidani fa'ilnya ja'a, dibaca rofa, tanda rofanya dengan alif sebagai ganti daripada dhammah yang dhahir. Maka rofaknya isim tasniyah itu dengan alif. Kedua, nasabnya isim tasniyah itu dengan ya. Jadi seperti lafaz ra'aitu zaidaini. Ra'aitu zaidaini. Ra'aitu zaidaini. Jadi ra'aitu zaidaini ini nasabnya dengan ya. Ra'aitu kan ambil nasab. Az-zaidaini kan maf'ulnya ra'aitu. Tapi ternyata tanda nasabnya lafaz az-zaidaini ini bukan dengan fathah sebagaimana mestinya kan, tapi dengan iya. Karena apa? Karena isim tasniyah itu nasabnya dengan iya. Seperti itu. Lalu ada lagi yang ketiga dari isim tasniyah ini ada namanya tingkah jer atau khafad isim tasniyah itu dengan ya sama. Berarti pertama yang perlu kita tulis adalah amil jar dulu. Marartu bizai. Marartu bizaidaini. Nah, ini sama. Pertama, marartu itu kan merupakan amil jar. Bizaida ini kan ada ba huruf jar. Maka zaida ini majrur. Tapi ternyata ajarnya lafaz az-zaida ini
dalam tingkah jer itu bukan dengan kasroh, melainkan dengan iya sebagai pengganti daripada kasroh. Seperti itu. Ini yang pertama ya, isim tasnya, mohon dicatat. Tapi kalau misalkan tidak keburu dengan catatan, bisa di slide diundurkan lagi. Oke, yang kedua, yaitu jama' mudzakkar salim. Begini saudara, jama' mudzakkar salim. Begitu. Nah, jama' mudzakkar salim ini rofa'nya dengan wawu. Dia rofa dengan wawu, bilwawi, lalu nasab jernya ya. Jama' mudzakkar salim itu ya, rofa'nya dengan wawu, nasab jernya dengan iya. Bilyai, terus bilyai juga. Oke. Jadi jama' mudzakkar salim dari qismul yu'rabil huruf bahwa rofa dengan wawu, seperti lafaz ja'a zaiduna. Ja'a zaiduna. Ini rofa dengan wawu, ini jama' mudzakkar salim. Ja itu kan fi'il, az-zaiduna fa'ilnya ja, cuman dia merupakan jama' mudzakkar salim az-zaiduna ini karena menunjukkan laki-laki banyak. Tetapi ternyata memang lafaz az-zaiduna itu rofa'nya bukan dengan dhammah, tapi rofa'nya dengan wawu sebagai pengganti daripada dhammah. Maka ja'az zaiduna. Lalu selanjutnya adalah nasabnya jama' mudzakkar salim dengan iya. Berarti kita tulis dulu, ambil nasabnya ra'aitu zaidina. Awas jangan zaidah ini, kalau zaidah ini nanti masuk ke isim tasnya. Ra'aitu zaidina. Ya, ra'aitu zaidina. Az-zaidina itu maf'ulnya ra'aitu. Cuman az-zaidina ini dibaca nasabnya bukan dengan fathah, tapi dibaca nasabnya dengan iya. Nih, sebagai pengganti daripada fathah. Kenapa? Karena jama' mudzakkar salim dalam tingkah nasabnya itu dengan iya. Yang ketiga, kita bisa tulis marartu bizaidina. Marartu bizaidina. Ya, jadi marartu merupakan fi'il fa'il, az-zaidina juga majrur bi marartu, majrur bil ba'i hurufil jarri. Tapi ternyata memang az-zaidina itu jernya bukan dengan kasroh, melainkan dengan iya. Sebagai apa? Sebagai niyabah atau sebagai pengganti daripada kasroh itu. Baik, itu yang kedua. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang jama' mudzakkar salim, kita akan membahas tentang isim 5 dan fi'il 5 sebagai bentuk daripada qismun yu'rabu bil huruf. Yang pertama isim 5 dulu. Isim 5. Isim 5 ini dapat kita ketahui ya, yaitu lafadznya abuka, ahuka, hamuka, uka, dan malin. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwa ini bukan isim 5 tapi ada isim 6. Isim 6 itu ditambahkan dengan lafaz hanuka. Cuman untuk pemula kita tidak terlalu membahas lebih jauh dulu. Kita tahu secara dasarnya dulu saja. Jadi isim 5 itu ini isinya nih abuka, ahuka, hamuka, fuka. Itu isim 5. Tapi yang perlu kita tahu dari isim yang 5 ini, rofa'nya isim 5 itu dengan wawu, bilwawi ya. Rofa'nya isim yang 5 itu dengan wawu, bilwawi. Nasabnya isim 5 itu bil ya'i, bil alifi, bil alifi. Lalu jernya atau khafadnya isim 5 itu bil ya'i dengan ya. Tuh. Jadi rofanya isim 5 dengan waw. Kita ambil salah satu contoh saja dengan ambil rofa, yaitu kita masukkan dengan ambil berupa ja'a. Kita akan berikan satu contoh, berarti maka menjadi ja'a
abuka. Nanti setelah itu baru tinggal mengukur sendiri saja. Berarti ja'a ahuka, ja'a hamuka, ja'a afuka, ja'a dubani. Nah, ja'a abuka ini ja'a merupakan fi'il, abuka merupakan fa'ilnya ja'a. Cuman dia rofa'nya bukan dengan doma, tapi rofa'nya dengan waw sebagai niyabah atau pengganti kepada doma begitu. Lalu nasabnya isim 5 itu dengan alif. Berarti ro'aitu, ya, abaka. Tinggal mengukur saja. Ro'aitu akhwaka, hamaka, ro'aitu faka, ro'aitu damamin. Nah, ro'aitu itu fi'il fa'il, abaka merupakan maf'ulnya ro'aitu, dibaca nasab, tapi nasabnya bukan dengan fathah, melainkan nasabnya dengan alif sebagai pengganti daripada fathah dalam isim yang 5. Selanjutnya adalah di isim yang 5 dalam tingkah jer, itu dengan iya. Berarti marortu, ya, biabika, biabika. Nah, marortu ini kan fi'il fa'il, biabika itu jumlah jer majrur, atau bisa kategorinya dia masuk dalam jer. Tapi ternyata lafadz abika dalam isim yang 5 dalam tingkah jer itu bukan dengan kasroh jernya, melainkan dengan iya sebagai niyabah atau pengganti daripada daripada kasroh begitu. Karena jernya isim yang 5 itu dengan iya, seperti itu. Bisa ditulis? Oke, kalau sudah ditulis, atau kalau nggak keburu nulis, bisa di stop dulu slide-nya. Selanjutnya adalah yang perlu kita tahu dari ismun yu'rabu bil huruf yang keempat, yaitu fi'il yang 5. Ya, fi'il 5. Nah, fi'il 5 ini itu lafadznya adalah yaf'alani. Sambil ditulis saja, ya. Yaf'alani, terus taf'alani. Sudah, silakan. Taf'alani, yaf'aluna. Terus taf'aluna. Yang kelima yaitu taf'alina. Taf'alina. Oke, sudah. Tapi dalam hal ini rofaknya, ya, sudah bisa dilihat dulu. Rofaknya fi'il 5 nih, rofaknya fi'il 5 itu dengan nun, harus ada nunnya. Jadi ya seperti lafaz itu, yaf'alani, taf'alani itu fi'il 5. Jadi kalau kita mengambil contoh lain seperti yadribani misalkan, yadribani, tuh, itu fi'il yang 5. Harus ada nunnya di tingkah rofa, ya. Harus ada nunnya di tingkah rofa. Terus yang selanjutnya, tingkah nasabnya dalam fi'il yang 5, nasab fi'il yang 5 ini itu harus dengan membuang hadfu, atau bahasa lainnya hadfu. Hadfu itu membuang apa nih? Membuang kotoran? Bukan, membuang nun. Jadinya ketika kemasukan amil ini, maka jadinya kemasukan amil nasab jadi lan yadriba, misalkan begitu. Lan yadriba, ukurannya begitu, berarti lan yaf'ala, lan taf'ala, dan seterusnya. Selanjutnya adalah tingkah jernya, ya. Tingkah jazmnya nih, jazmnya. Tingkah jazmnya kenapa? Karena fi'il 5 itu kan berarti tidak menerima i'rab jer. Maka pasti ada i'rab jazm. Sama juga membuang. Jazmnya fi'il yang 5 itu hadfu atau membuang. Tuh. Jadi seperti amil jazm lam, lalu yadribani. Masukin yadriba. Enggak ada nunnya, lam yadriba. Artinya begini, bahwa rofaknya fi'il yang 5 itu dengan nun, nasab dan jazmnya itu dengan membuang atau hadfu. Karena kalimat fi'il itu tidak bisa menerima i'rab jar, maka tidak ada contoh i'rab jar. Begitu. Selanjutnya, pada pemirsa dimanapun Anda berada, ini kita sudah membahas tentang al-mu'rabatu qismani.
pada inti besarnya daripada al-mu'rabatu itu ada dua bagian. Pertama, qismun yu'rabu bil huruf, kedua qismun yu'rabu bil harakat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari pelajaran pada kesempatan kali ini, part keempat. Selanjutnya mungkin kita akan masuk dalam part ke-8. Selanjutnya mungkin akan masuk di part ke-9. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.